kita hari ini kuliah mengenai digitalisasi suara. Digitalisasi suara digunakan untuk mengubah suara analog menjadi suara digital. Pada sistem telepon, kita ambil judulnya digitalisasi suara. Ini warnanya digitalisasi suara. Nah, suara pada saluran telepon konvensional yang kita gunakan di public switch telepon network (PSTN) itu memiliki rentang frekuensi 300 hingga 3400 Hz. Karena setelah diuji, level suara ini cukup untuk dimengerti oleh penerima. Dengan pembatasan ini maka diperlukan beberapa step ketika suara pada rentang frekuensi ini kita konversikan ke digital. Nah, jadi step-step yang diperlukan untuk konversi suara analog ke suara digital itu umumnya meliputi step-step yang pertama, yang kita asumsikan suara yang bisa didengar manusia itu dari 20 Hz hingga 20.000 Hz. 20 Hz yang paling kecil hingga 20.000 Hz, walaupun setiap manusia memiliki batasan masing-masing. Jadi suara pada rentang 20 hingga 20.000 Hz tersebut pertama akan dilakukan filtering. Nah, filter simbolnya 3 gelombang seperti ini. Kalau kita kompres yang tengah dan yang atas, maka kita akan mendapat rentang yang bawah yang disebut dengan low pass filter. Jadi dengan low pass filter ini kita memperoleh suara dengan rentang 300 hingga 3400 Hz. Nah, setelah dilakukan pembatasan atau filtering tahap pertama, tahap kedua adalah compending. Compending itu adalah proses kompresi. Kompresi. Itu kenapa ketika kita menelepon atau kita ditelepon, pihak yang menelepon itu berteriak, kita tetap bisa mentoleransi. Nah, tetap speaker ada di telinga kita, walaupun mungkin sedikit terganggu. Ya, kenapa? Lewat tahap kompresi ini, suara yang kecil dia tidak terlalu dikompres, suara yang besar dia amplitudenya dikompres, sehingga proses kompres di sini dia bersifat seperti ini. Nah, semakin tinggi amplitudo sinyal input, maka outputnya akan mengkompres lebih banyak ketika dia terlalu tinggi. Nah, ini disebut dengan compending. Nah, metode kompresi ini ada dua, menggunakan new low ataupun a low. Ya. Intinya dua metode ini hanyalah menggambarkan grafik hubungan input dengan output. Setelah proses compending, untuk mendapatkan sinyal digital, kita menggunakan sampling. Sampling itu seperti proses nyambung putus. Nah, proses sampling ini mengikuti hukum Shannon ya, kalau tidak salah. Nanti apa? Frekuensi pencuplik, ada hukum yang menyatakan bahwa untuk mencuplik atau sampling atau untuk mensampling sebuah sinyal, frekuensi sampling yang dibutuhkan adalah minimal atau lebih besar sama dengan 2 kali frekuensi maksimum daripada informasi tersebut. Misalnya kita tadi suara teleponnya dibatasi 300 sampai 3400 Hz, maka sebaiknya dia minimal disampling dengan 2 kali 3400, 6800. Nah, di sistem telepon dia sudah diputuskan menggunakan frekuensi 8 kHz. Ya, dan ini dianggap
rentangnya sekitar 4 kHz lah ya. Nah, sampling ini menyebabkan jika tadi suara analog seperti ini, coba kita lihat, ini suara manusia, kalau kita buat level positif negatif tegangannya, maka setelah dilakukan filtering, suara tersebut akan berubah menjadi lebih smooth. Kenapa lebih smooth? Karena frekuensi yang lebih tinggi sudah difilter. Frekuensi yang lebih tinggi sudah difilter. Kemudian dia setelah dilakukan filtering, ini dia masih analog ya. Analog. Ya, jadi ini rentangnya mungkin tinggi 20 sampai 20 ribu Hz. Nah, begitu difilter ini tinggal 300 hingga 3400 Hz. Nah, ketika kita lanjutkan pekerjaan kita untuk melakukan compounding yang di sini, ini dia. Ini dia ini. Ini yang compounding kita contohkan kembali. Maka terjadi kompresi untuk amplitudo sinyal suara. Ini prosesnya mengkompres sinyal yang terlalu tinggi, nah, sementara sinyal yang terlalu rendah tidak terlalu, ya. Jadi kira begini terjadi pengurangan amplitudo. Nah, proses berikutnya adalah sampling. Nah, sampling ini kadang disimbolkan seperti ini, kita tulis ulang, kotak, ya. Nah, sampling switch putus-putus. Karena frekuensinya itu adalah 8 kHz, maka akan terjadi sampling seperti ini kira-kira. Nah, kira-kira ini posisi sampling, posisi yang diambil sinyalnya. Nah, karena kita menggunakan 8 kHz, maka durasi ini T itu sama dengan 1/8 kHz. Atau 125 mikrosecond. Nah, jarak antara amplitudo suara ini 125 mikrosecond menghasilkan pulsa-pulsa kira-kira seperti ini. Nah, berapa kita buat? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Inilah kira-kira lebih kurang. Ya, jadi pulsa-pulsa ini dihasilkan oleh sampling. Tahap berikutnya adalah tadi sudah dikompres, sampling. Tahap berikutnya adalah quantizing. Kuantisasi suara. Misalnya kita sudah putuskan bahwa level-level yang kita gunakan 2 miliwatt, 4 miliwatt, atau 2 milivolt, 4 milivolt. Contohnya, di sini kita buat level 2 milivolt. Tapi ternyata sinyal kita memiliki 2,1 milivolt. Maka kita harus putuskan 2,1 lebih dekat daripada 2,5 misalnya. Kita konversikan menjadi 2 milivolt. Maka proses kuantisasi ini mengalami kehilangan 0,1 milivolt. Ini menyebabkan noise yang disebut noise quantizing. Ya, jadi kuantisasi itu memutuskan sinyal kita sesuai dengan level yang sudah disetujui sebelumnya, misalnya 2 milivolt, 4 milivolt, 6 milivolt, ke bawahnya mungkin minus 2 milivolt, minus 4 milivolt. Nah, begitu sudah kita putuskan semua sinyal mengikuti level terdekatnya, langkah berikutnya adalah proses coding. Coding itu adalah mengubah pulsa-pulsa menjadi angka 0101 biner. Mari kita lihat coding yang bisa kita lakukan. Contohnya kita buat kabel. Nah, ini yang dilakukan di coding PCM, pulse code modulation. Pulse code modulation misalnya kita menggunakan level 256 level. Ini yang dilakukan. 256 level itu dibagi, ya, level positif dan level negatif.
Jadi level positif dari 0,000,000,007 bit, ya. 0,000,001 ini dalam binar. Jadi ini 0 dalam desimal, ini 1 dalam desimal, sampai dengan 128. 128 dalam desimal. 128 itu ya satu semua sampai 7 bit. Nah, demikian juga yang ke bawah dari 0,000,007 bit sampai dengan satu semua 7 bit. Oke. Nah, untuk menentukan level positif dan negatif kita akan tambahkan 0, negatif kita tambahkan 1, maka di sini 1 semua di bawahnya, di depannya. Sementara di sini di depannya 0 semua. Untuk level positif dan level negatif. Jadi ada 128 tingkatan untuk positif, 128 tingkatan untuk negatif. Totalnya adalah 256 level. 256 level. Misalnya diputuskan ini dari minus 1 dari positif 1 milivolt sampai dengan positif 128 milivolt, sementara di sini negatif 1 milivolt sampai negatif 128 milivolt. Nah, jadi tegangan ke level digital itulah yang dilakukan di coding. Ya, sehingga apa adik-adik? Ya, kita sudah ketahui tadi bahwa satu pulsa ini berdurasi 120 mikrosecond. Satu pulsa. Nah, satu pulsa dikonversikan menjadi 8 bit. Satu pulsa dikonversikan menjadi 8 bit. Maka kecepatan suara digital kita ya adalah menjadi 8 bit di dalam 125 mikrosecond. Artinya apa? 8 dibagi 0,00125 ya, itu adalah 64.000 bit dalam 1 detik. Nah, ini yang sering kita buat 64 kbps. Ini masalah untuk PCM 30 ya, kecepatannya termasuk terlalu tinggi untuk satu suara. Satu suara 64 kbps. Maka kalau kita WA, telepon nggak sanggup ya. Maka apa yang terjadi? Coba lihat di sini. Proses 64 kbps yang diawali dengan teknologi PCM mengubah suara analog menjadi digital. Kemudian berubah, ada metode yang lain, misalnya adaptive pulse code modulation itu menjadi 32.000 atau 32 kbps. Bagaimana prosesnya di ADCM? Suara turun naik itu hanya dikodekan 0 atau 1. Yang misalnya naik itu menggunakan 0, turun menggunakan 1. Jadi ini 0, 0, 0, 0, kemudian 1, 1, 1, 1 ya. Jadi akan lebih sedikit digit bit yang dibutuhkan ADCM. Kemudian banyak lagi ide-ide ya yang menyebabkan 64 kbps dengan kode PCM bisa sampai 8.000 atau 4.000 atau 4 kbps dengan beberapa metode seperti CELP yang digunakan di seluler, kode-kode yang digunakan di WA, MP3 dan lain-lain. Apa impact daripada kode-kode ini? Dulu telepon adalah hal yang populer. Ya, kenapa? Karena suara itu 64 kbps dan semua suara digunakan untuk komunikasi, semua jalur untuk komunikasi suara. Nah, saat ketika internet ada, dia tidak bisa menyalurkan suara karena internet kecepatannya masih rendah, hanya beberapa kilobit, ya, hanya beberapa puluh bit per second, ya, 100 bit per second, 200 bit per second. Nah, ketika ditemukan PCM, kemudian selanjutnya sampai ke yang levelnya rendah,
maka sinyal-sinyal ini bisa dilewatkan lewat jaringan internet yang lambat. Sehingga apa? Bergeserlah teknologi dari public switch telepon network menjadi pengiriman suara lewat jaringan IP. Ya, sampai sekarang. Tapi pada prinsip pertemuan ini adalah Anda mengenal bagaimana proses pengubahan sinyal suara analog menjadi sinyal digital, ya, dengan proses mengikuti dari filtering, compressing, sampling, dan coding. Terima kasih. Ada pertanyaan? Baik.